Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik nasirat dan adik-adik atfal kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya, saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Di studio sudah hadir dua tim peserta kita yang akan ikut bermain pada episode kali ini. Yuk kita kenalan dulu satu-satu. Kita ke tim A. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita kenalan dulu nih. Di tim A ada siapa aja? Assalamualaikum. Perkenalkan nama aku Hamidah Nazatoshima. Umur saya 8 SD 2. Oh, SD 2. Oke. Assalamualaikum, saya Akila Talia, umur saya 13 tahun. Perkenalkan nama saya Aisyah Mair Ahmad. Umur saya 9 tahun. Gimana tim A udah siap? Siap. Siap. Kita ke tim B dulu nih. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Di tim B ada siapa aja nih? Kenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Malik Saifur Rahman, umur 12 tahun. Saya Adli Munif Ramadan Budiman, umur saya 13 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tasyakir Rohil Abad, umur saya 11 tahun. Oke, jadi di tim A ada nasirat, di tim B ada atfal. Siap tim B? Siap. Tim A? Siap. Sebelum mulai, kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Nah, adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia adik-adik peraturan mainnya. Sebelum mulai kita tes semangat dulu nih. Tim A semangatnya gimana? Tim A semangat? Semangat. Semangat. Tim B? Semangat. Semangat. Oke. Kakak akan mulai dari tim A. Siap tim A? Siap. Pertanyaan pertama untuk tim A. Ada berapakah jumlah huruf izhar? A. 5, B. 6, C. 7, atau D. 8? B6. B6. Gimana dulu Hamidah? Benar B? 6? Yakin? Yakin. Atalia? Yakin. Yakin. Maira? Yakin. Oke, ini sekarang yakin ya? Oke, kita kunci jawabannya. B6. Jawabannya adalah
Benar, B, 6. Ke Maira dulu nih yang tadi jawab B. Maira bisa disebutin nggak apa aja sih huruf izhar itu? A, ha, ha. A, ha, ain, goin, fa, ko. Hamzah. 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 Oke, ya benar. Hamzah ya. Hah? Gak ada ianya. Gak ada. Jadi tadi benar. 10 poin untuk tim A. Yes, kata Maira. Kita ke tim B sekarang. Pertanyaan untuk tim B. Apakah sama akan bisa menjawab 10 poin? Huruf iqlab dalam tajwid adalah A. Alif, B. Ba, C. Nun, atau D. Mim. B. B. Ba. Ba. Iya. Oke. Kita cek jawabannya apakah benar. Bener kan? Gimana yang lain? Toshiaki? Ya, Yakin? yakin. Mak. Adli? Yakin. Siap. Kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. B. Ba. Oh, betul kan? 10 poin untuk tim B. Wah. 2 pertanyaan sama-sama bisa menjawab. 10 poin, 10 poin. Selanjutnya pertanyaan ke-3 untuk tim A. Hamidah, Maira, Atalia. Siap? Siap. Siap. Idgham bigunah dibaca jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut. Kecuali. Ingat Hamidah, ada kecuali. Ya. Ya, benar. A. Ta. B. Nun. C. Mim. Atau D. Ya. A, ta. A. Ta ya. Ya. Oke, Hamidah? Benar. Ikut juga jawaban Atalia? Ikut. Maira? Ikut. Kita cek jawabannya apakah benar? Jawabannya benar. A. Ta. 10 poin lagi untuk tim A. 20 poin sekarang. Tim A 20, tim B 10. Berarti ada satu lagi soal untuk tim B untuk menyamakan kedudukan 20 poin. Siap? Toshiaki, Malik? Siap. Adli? Siap. Oke. Ayo. Pertanyaan terakhir untuk tim B. Idgham bila gunah dibaca jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut. A. Lam dan waw. B. Ra dan mim. C. Lam dan ro. D. Waw dan mim. C, Jawabannya? lam dan ro. Lam dan ro. Oke, kita cek jawabannya. Hamidah, jawabannya tim B benar atau salah? Gak tahu. Gimana? Toshiaki, Malik, yakin jawabannya? Yakin. 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 Kita kunci jawabannya. Jawabannya benar. Jawabannya C, lam dan ro. Ya. Yes. Jadi untuk babak pertama, tim A 20 dan tim B 20. Jadi sama-sama mengumpulkan 20 poin. Ada satu babak lagi, yaitu babak rebutan yang akan menentukan siapa juaranya. Siap adik-adik? Siap. Kita masuk ke babak rebutan. Di babak rebutan ada peraturan yang paling khusus. Peraturan khususnya. Jadi sebelum kakak selesai membacakan soal, setiap tim tidak boleh memencet bel. Jadi jika ada yang memencet bel tapi kakak belum selesai membacakan soal, kayak tadi, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Oke, ngerti? Oke, jadi kakak selesai membaca soal baru belnya dipencet. Jika mencet bel masih di tengah-tengah soal, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Siap? Kita cek dulu belnya. Tim A? Oke. Tim B? Siap. Berarti udah siap semua di babak rebutan? Ingat, kalian 20 poin. Jadi di sini penentuan siapa yang akan menang. Siap. Pertanyaan rebutan. Disebut apakah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? A. Mantik. B. Tajwid.
C. Tilawah atau D. Tartil? Ya, tim B. Tim B yang duluan yang mencet bel. B. Tajwid. B. Tajwid. Ya. Oke, kita cek jawabannya. Hamidah, tadi kenapa telat mencet bel? Oh, Atalia yang mencet. Oke. Kakak cek dulu jawaban tim B ya. Kalau salah nanti akan dilempar ke tim A. Siap? Oke. Kita cek jawabannya. Apakah benar jawabannya B. Tajwid? Jawabannya benar, B. Tajwid. 20 poin lagi untuk tim B. Ya, tim A sayang sekali. Kalian hanya mengumpulkan 20 poin. Sedangkan tim B 40 poin. Tapi, teman-teman, kenapa ya kita harus mempelajari ilmu tajwid? Lalu, apa saja ya jenis-jenis tajwid? Biar lebih tahu, yuk kita tanyakan ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, jazakumullah pertanyaannya. Maksudnya mungkin hukum-hukum tajwid ya. Apa aja sih hukum-hukum yang ada di dalam ilmu tajwid itu? Nah baik, yang pertama nih, mengapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Adik-adik, kalau kita membaca Al-Quran kan kita tahu ya, bukan bahasa kita sehari-hari. Karena bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu juga punya punya cara mengucapkannya sendiri, ya, yang mungkin agak berbeda dengan bahasa kita, ya. Bahkan dari sisi huruf saja ya, itu ada perbedaan atau ada beberapa huruf yang berbeda. Nah, disitulah pentingnya kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Kalau saya coba menganalisa ya kenapa kita perlu mempelajari ilmu tajwid, wabil khusus untuk membaca Al-Quran ini, ya. Ini yang pertama. Ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari keliru cara mengucapkan hurufnya. Ini yang pertama, supaya terhindar dari kekeliruan mengucapkan huruf. Kan kita tahu kan, kalau di dalam huruf hijaiyah misalkan, kan ada beberapa huruf yang kalau kita tidak mempelajari tajwid, ilmu tajwid yang bagian makhrajnya atau makhrajul huruf itu, maka itu akan sama kita bunyikan. Contoh misalkan gini, ada huruf sa, kemudian ada huruf sa, ada huruf sya, ada huruf so. Itu ada 4 huruf. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwid, kadang kita ucapkan semua sama tuh 4-4-nya, sa gitu. Padahal itu 4 huruf yang berbeda. Nah, jadi yang pertama nih, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Supaya kita di dalam mengucapkan huruf-huruf di dalam huruf Arab itu, huruf hijaiyah itu, ya, itu kita dapat mengucapkannya dengan benar. Ya. Jadi ini kenapa kita penting harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, yang kedua adalah kenapa kita penting untuk mempelajari ilmu tajwid? Supaya ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dapat kita baca dengan benar. Kenapa? Karena tadi pengucapan hurufnya sudah benar, ya. Jadi yang pertama itu dari hurufnya, yang kedua sekarang dari sisi katanya. Jadi secara kata juga akan benar ketika kita memahami ilmu tajwid, wabil khusus berkenaan dengan Al-Quran, ya. Jadi ada penekanan yang khusus. Jangan sampai misalkan ya, ketika kita membaca Al-Quran karena kita tidak memahami cara mengucapkannya kata itu, ya, kita jadi salah membacanya. Nah, jadi penting ya mempelajari ilmu tajwid itu. Baik, yang ketiga nih adik-adik. Yang ketiga, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang kalau kita lihat secara grammar saja, ya, itu banyak banget dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Banyak banget bahasa Arab itu, ya. Untuk kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu laki-laki berdua, kamu perempuan berdua, banyak sekali gitu. Ya, dan itu harus dipelajari. Bahasanya seperti itu kalau kita mau paham. Lalu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan artinya. Ketika kita keliru membacanya,
itu akan merubah artinya. Ya adik-adik ya, ketika kita keliru membacanya, maka itu akan merubah artinya. Kalau kita mengartikan orang yang kita ajak ngomong gitu, lalu kita salah mengucapkan kata itu, maka orang akan menangkapnya beda karena artinya beda. Ya, contoh misalkan ini saya contohkan ya. Contoh misalkan kolbu, ya. Tapi kita mengucapnya kalbu, itu beda banget. Kolbu itu artinya hati, kalbu itu artinya anjing. Beda kan? Beda banget adik-adik. Jadi makanya dalam hal ini juga kita harus perhatikan. Karena bisa salah arti itu. Ya kalau yang kita ajak ngomong nanti dia tak akan tercengang gitu ya. Kalau orang Arab ini akan tercengang. Tapi kalau kita pahami cara mengucapkannya, hukum-hukumnya, nah insya Allah kita akan menemukan pemahaman yang benar atau cara mengucapkan yang benar. Ya. Nah, yang keempat ya. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid juga kalau kita berbicara tentang Al-Quran itu akan memperindah bacaan. Nah kan di episode yang berbeda tuh ya ada pertanyaan tentang memperindah bacaan ya. Jadi dengan mempelajari ilmu tajwid bacaan Al-Quran kita jadi lebih indah, lebih tartil ya. Nah ini adik-adik, maka kalau ingin baca Al-Qur'annya lebih bagus, lebih indah, maka pelajari ilmu tajwid. Pak, hukumnya apa aja sih yang ada di dalam ilmu tajwid itu? Hukum-hukumnya apa aja sih? Nah, untuk berkenaan dengan hukum-hukumnya, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu berkenaan dengan makhraj. Jadi kita belajar bagaimana cara mengucapkan hurufnya. Ya. Yang kedua nih, ini adalah hukum-hukum yang bersifat umum saja dulu, tidak kita pecah-pecah. Hukum yang pertama adalah hukum mad, hukum bacaan panjang. Ya, nanti ada lagi tuh madnya apa? Ada mad lain, ada mad wajib, ada mad jaiz, ya, ada mad tabi'i, ada macam-macam. Ya. Berikutnya apa? Izhar. Izhar ini bacaan jelas. Izhar ini juga ada beberapa kelompok. Ya. Nanti kalau ini bisa ada pelajari tuh. Ya. Kemudian apa? Ikhfa. Ya. Ikhfa ini hurufnya nun mati atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf di dalam huruf hijaiyah, hukumnya ikhfa. Nah itu kalau kita pelajari nanti bacaan Quran kita jadi bagus sekali. Berikutnya apa? Idgham. Ya. Idgham juga sama. Ini juga ada, kita bagi juga. Berikutnya iqlab. Nah, iqlab ini misalkan nun mati bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya harus iqlab. Iqlab itu apa? Bunyinya harus bentuknya apa? Bunyinya mim. Nun mati bertemu ba kok jadi mim? Iya, ya memang itu kaidahnya gitu. Nah yang terakhir adalah qalqalah. Cara baca qalqalah gimana Pak? Mantul kalau dia bertanda sukun. Ya. Contohnya misalkan apa? Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu banyak huruf-huruf qalqalah di belakangnya. Kalau dipelajari tajwidnya jadi bagus tuh cara bacanya. Ya. Tapi kalau tidak dipelajari tajwidnya, cara membacanya juga jadi biasa saja. Tapi kalau dipelajari tajwidnya, terutama berkaitan dengan hukum qalqalah akan sangat bagus bacaannya. Baik adik-adik, nah itu ya berkenaan dengan pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga bacaan kita menjadi lebih baik, bacaan kita terhindar dari kekeliruan dan juga dari salah dalam arti. Ya. Baik adik-adik, Kak Fadli, itu saja yang bisa saya jelaskan berkenaan dengan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Saya cukupkan, jazakumullah. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami ya. Ya. Karena di penghujung acara, maka kakak akan bacakan dulu perolehan poinnya. Tim A mengumpulkan 20 poin, tim B 40 poin. Jadi, untuk pemenang pada episode kali ini adalah tim B. Mubarak untuk tim B. Mubarak untuk Tosyaki, Malik sama Adil. Dan untuk tim A, jangan sedih ya. Hamidah jangan sedih. Jangan berkecil hati. Atalia, Maira, tetap semangat. Semangat, oke. Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton program MTA lainnya ya. Dan menyaksikan khutbah huzur
live di MTA. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di sini, terima kasih untuk para kru yang telah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli, beserta adik-adik di studio undur diri. Jangan lupa untuk menonton tes wawasan Quran di episode selanjutnya. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.